Oke, mari kita berdoa bersama-sama kembali. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau yang punya segala-galanya. Dan biarkan hari ini Tuhan kami ditundukkan oleh kuasa-Mu, ditundukkan oleh kehendak-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami dipanggil oleh Engkau Tuhan, kami belajar mengikuti ketetapan-Mu. Dan izinkan kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kami. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak ada satupun firman-Mu yang akan kembali dengan percuma. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke. Teman-teman, hari ini kita bicara tentang ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan akan memperlengkapi seseorang bagian kedua. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 2. Siapa yang kemarin datang ke SOW? Sau, angkat tangan. Yehezkiel 2, perikopnya tentang panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Kita garis bawahi, bangun dan berdiri. 2, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkan-nyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Ketika Tuhan menjumpai umatnya secara supranatural, tidak ada satupun yang bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kondisi Yehezkiel waktu itu seperti orang mati. Seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Rohnya dicabut daripadanya karena kekuasaan Tuhan yang amat sangat. Jikalau engkau hendak dipanggil Tuhan, engkau harus mengalami satu yang namanya kematian terlebih dahulu. Jikalau orang yang tidak mati dipanggil Tuhan, maka dia akan melakukan hal-hal yang buruk yang akan mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan karena dia masih sentimen lagi. Saya tahu masa lalu saya sering ke disko, tapi jangan dibuat seperti ini. Saya sudah bertobat, sudah belasan tahun tidak pernah ke sana, gitu ya. Theo, saya menasehati engkau cepat menikah, tapi bukan begini caranya. Engkau, oke. Ini artinya biarkan saya tidak terlihat, Tuhan tidak terlihat, digenapilah firman-Nya. Amin. Tidak apa-apa, kita hari ini kita bicara kebenaran. Jadi kalau orang tidak mati terlebih dahulu, dia nggak akan dipanggil Tuhan. Tuhan akan menjumpai umatnya ketika dia rela betul-betul mengosongkan dirinya. Yehezkiel pun demikian. Teman-teman, kalau kita masih punya keakuan, kesombongan, dan segala sesuatu yang kita ingini, kita mau dipanggil sama Tuhan, kita gak akan pernah berhasil. Mari kita baca ayat berikutnya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Sekali lagi mengutus engkau. Ya, yang berikutnya kita baca, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi di tengah-tengah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi di tengah-tengah mereka. Ketika Anda diutus oleh Tuhan, orang di sekitar Anda akan tahu bahwa Anda akan utusan Tuhan. Anda ketika diutus, Anda akan diperlengkapi. Seringkali Anda lupa kata diperlengkapi. Kemarin saya bicara tentang panggilan
yang pertama. Ketika Anda dipanggil, Tuhan akan memberikan kuk kepada Anda. Yehezkiel pun diberikan kuk oleh Tuhan. Dia tidak berdaya, nanti saya akan ceritakan. Yang kedua, Anda harus belajar untuk rendah hati, untuk menerima ketetapan Tuhan. Yehezkiel pun kurang rendah hati, nanti saya akan bacakan. Nah, berikutnya ayat yang ke-6. Dan engkau anak manusia janganlah takut, sebab mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, engkau tinggal di dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan akan memperlengkapi seseorang dengan apa? Satu, kuasa. Yehezkiel dikatakan kepada Tuhan, Yehezkiel, kau tidak perlu takut. Walaupun kamu di tengah-tengah onak, di tengah tumbuhan-tumbuhan berduri, di tengah kalajengking, jangan takut, sebab aku mengutus engkau. Jikalau engkau sedang takut menjalani panggilan Tuhan, perlu dipertanyakan. Yang pertama, sudah enggak kamu mati? Hanya orang mati yang bisa dipanggil sama Tuhan. Kalau orang hidup tidak bisa dipanggil sama Tuhan. Ngerti kata-kata saya? Saya mau tanya, ketika nenek kamu meninggal, bahasanya apa? Telah dipanggil sama Tuhan. Amin. Pernah gak nenekmu hidup? Nek, kamu dipanggil Tuhan ya? Kamu diantemin sama nenek kamu. Gitu ya, cucu yang gak pernah tahu aturan. Orang mati yang dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, rohnya Yehezkiel diambil sama Tuhan. Jepret. Karena ketika Tuhan memanggil, tubuh jasmani dia tidak akan pernah tahan. Sekali lagi, ketika engkau dipanggil sama Tuhan, tubuh jasmanimu gak akan pernah tahan. Mari kita baca supaya kita dapat arti-arti dari kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan aku atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarkanlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Bisa gak orang dipanggil Tuhan memberontak? Bisa. Yehezkiel sudah dimatiin sama Tuhan. Rohnya udah dicabut, dikembaliin lagi. Mendapat perintah sama Tuhan. Tapi karena rohnya kembali, Tuhan tahu dia masih terdiri dari daging. Dan dia bisa memberontak. Dan Tuhan udah bilang, jangan pernah memberontak ketika aku mengucapkan sesuatu kepadamu. Seperti kaum pemberontak lainnya. Mari kita baca ayat berikutnya. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terukur kepadamu. Dan sesungguhnya dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik. Di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintian. Gulungan kitab ini berbicara hati Tuhan. Siapa bilang Tuhan di perjanjian lama itu keras, sadis, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu memberkati umatnya. Di gulungan-gulungan itu berisi ratapan, nyanyian dan rintian. Anda tahu ketika dosa-dosa umat manusia membuat sorga merintih. Ketidaktaatan membuat sorga merintih. Ketika saya baca Yehezkiel ini, saya merasakan kemarahan yang suci. Saya juga bisa merasakan rintihan yang kudus. Bahwa umatnya harus belajar mengerti ketetapan-ketetapannya. Di situ ada nyanyian-nyanyian. Di situ ada syair-syair yang begitu luar biasa. Yang tulis ini Tuhan sendiri. Yang nulis bukan orang lain, tetapi yang nulis Tuhan sendiri. Yahweh, yang pencipta langit dan bumi, dia merintih. Dia mengerang dengan erangan-erangan yang kudus. Berikutnya kita baca, nanti Anda akan mengerti poin-poinnya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini. Saudara, ketika saya baca ini gimana caranya ya? Mungkin kalau roti buatannya Feni seperti gulungan kitab saya makan ya enak-enak aja. Ini gulungan kitab beneran. Anggarkan mulutmu.
Fantasi saya ketika membaca ini seperti film-film. Wah gitu ya. Dikasih tenaga supranatural sama Tuhan. Mulutnya dibuka, tiba-tiba bersinar-sinar kurungan kitabnya dan masuk ke dalam mulutnya. Terlalu banyak lihat film. Tapi kenyataannya seperti ini di Yehezkiel. Ya. Yehezkiel seperti ini. Dan dikatakan di sana, makanlah gulungan kitab ini. Jadi Anda yang nilainya jelek, makan buku Anda. Anda akan hafal semua yang ada di dalamnya. Jangan lakukan ya. Pergilah dan berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukakanlah mulutku dan diberikannya gurungan kitab itu. Ku makan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Dan isilah perutmu dengan ini. Isilah perutmu dengan ini. Ya, perut itu berbicara organ pencernaan. Ketika seseorang dikuasai oleh perintah-perintah Tuhan dan hadirat oleh Tuhan, dia harus belajar mencerna kehendak Tuhan. Kalau tidak, dia akan memuntahkan makanan itu kembali dan dia akan berakhir dengan sakit dan kepahitan. Sekali lagi, ketika seseorang dipanggil Tuhan, dia harus betul-betul belajar mencerna apa yang dikehendaki Tuhan. Sebab kalau tidak, dia akan memuntahkan itu kembali dan semuanya akan sia-sia. Berapa banyak ketika Anda merasa dipanggil Tuhan dan Anda dipanggil Tuhan betul-betul. Anda memuntahkan kembali apa yang sudah difirmankan Tuhan kepada Anda dan saya. Anda menyangkalinya. Hei, janji Tuhan itu bukan soal cepat atau lambat. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi gak jadi, pasti jadi. Jadi gak jadi, akan jadi. Kalau tidak di generasimu, di generasi yang akan datang. Itulah ya dan amin. Anda harus belajar mencerna kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berikutnya. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Penjual madu pasti sangat suka. Gitu ya. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ayat ini pernah dipakai loh oleh penjual-penjual madu untuk menjual madunya. Oh, madu itu seperti firman Tuhan, tetesan. Ya gak salah sih, maksudnya gak salah dengan madunya. Tapi jangan pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk jualan dong, gak boleh dong. Ya, nanti yang jualan komputer itu seperti gulungan kitab. Berisi memori-memori yang banyak sekali. Oleh karena itu belilah komputer, kan kacau. Berikutnya, 4, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari. Pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikan perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah. Tetapi kepada kaum Israel. Bukankah kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu. Dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Ini lucu ayat firman Tuhan ini. Kalau seandainya Yehezkiel, misalnya Yehezkiel ini orang Indonesia dikirim ke China yang gak ngerti bahasa China, tentulah orang China itu akan bertobat kata Tuhan. Tetapi ketika Yehezkiel diutus kepada bangsa sendiri, mereka gak mau dengar. Kamu tahu, bingung kan? Sesama bahasa Indonesia seharusnya bisa memenangkan jiwa. Tetapi tidak, inilah asal mula. Tuhan berkata, Nabi ditolak di tempatnya sendiri. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kekuatan. Aku akan memberikan semangat kepadamu. Jikalau engkau dipanggil di dunia bisnis, Tuhan akan kasih semangat sama engkau. Anda misalnya punya cita-cita, saya mau S2 di luar negeri, S3 di luar negeri, dan tiba-tiba pada malam hari Tuhan bicara sama kamu, tidak, engkau kuutus ke pulau-pulau terpencil di Indonesia.
Hatimu sakit nggak? Atau kamu riang gembira menerima itu? Oh sakit. Dan proses pembajakan hati manusia itu bisa berlangsung cepat, bisa berlangsung lama. Oleh karena itu relakan hatimu dibajak oleh Tuhan. Seringkali kita nggak rela, termasuk saya pun nggak rela ketika dibajak sama Tuhan. Ketika saya memperoleh berkat, Tuhan berkata bagikan, kok enak, kok nyimut, kok monyet, berkat kok dibagi-bagi. Ini kan dari keringat saya sendiri. Tapi Tuhan berkata, aku mau bajak hatimu, membajak hati. Itu perlu waktu. Berikutnya. Selanjutnya firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, perhatikan segala perkataanku yang kufirmankan kepadamu dan berilah telingamu kepadanya. Mari pergilah, temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Lalu roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tak kala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Yakni suara dari sayap-sayap makhluk hidup yang menggeser satu sama lain. Dan di samping itu suara gemuruh dari roda-roda dan suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Dan aku pergi dengan hati yang panas. Kenapa hatinya panas? Karena Yehezkiel sedang mengalami proses pembajakan oleh Tuhan. Anda jangan sedih, Yehezkiel pun mengalami hati yang sama. Ketika Tuhan memanggil engkau, bukan berarti itu kesenangan kamu. Panggilan beda dengan kesenangan. Panggilan beda dengan talenta. Harun dipakai Tuhan untuk jadi juru bicara. Talentanya gak bisa ngomong. Panggilan berbeda dengan talenta. Tetapi ada yang dipanggil sesuai dengan talenta. Ada yang tidak dipanggil sesuai dengan talenta. Dan Yehezkiel mengalami hati yang panas. Di dalam terjemahan aslinya Yehezkiel gondok. Gondok itu apa? Merming. Merming itu apa ya? Manggarutu. Gitu ya. Manggarutu. Ketika firman Tuhan membajak kamu. Amin, amin. Firman berkat itu langsung. Besok kamu akan menikah, amin, amin. Besok dapat mobil mewah, amin. Begitu. Besok kamu akan ke tempat-tempat terpencil, amin. Amin. Itu proses pembajakan. Dan kamu hatimu akan sangat-sangat panas. Panas itu menggerutu, dongkol. Mari kita baca ayat berikutnya. Ya. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Aku pergi dengan hati panas, dengan perasaan yang pahit. Perasaan pahit. Ini di dalam terjemahan aslinya seperti the broken heart. Siapa yang pernah jatuh cinta, mengutarakan cinta dan ditolak. Oh langsung diterima kok, oh ya sudah. Pahit enggak kalau ditolak cinta? Oh, ini Yehezkiel seperti orang galau. Seperti orang yang sedang sedih. Seperti orang yang sedang putus cinta. Yehezkiel kalau Anda perhatikan benar-benar. Dia paling gak suka dengan bangsa Israel. Dia paling suka diutus dengan bangsa-bangsa yang asing. Tetapi bukan yang dia suka yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Anda yang sedang cari jodoh, yang menyanyikan lagu jodohku. Tidak mesti yang kamu suka yang Tuhan mau. Tetapi belum tentu juga Tuhan tidak mau yang kamu suka. Susah toh? Susah. Tetapi takut akan Tuhan, itu segala-galanya bagi kita. Amin. Amin. Yehezkiel tuh seperti orang patah hati. Kalau kamu dengerin firman Tuhan, terus yes, gua dipanggil jadi bisnismen terkenal. Hatimu riang, hatimu bersorak-sorak. Perhatikan, itu suara Tuhan atau suara yang lain? Itu untuk kamu atau untuk enggak? Karena dari ayat-ayat firman Tuhan, Yunus ketika disuruh Tuhan, dipanggil Tuhan, rata-rata gondok. Pertamanya gondok.
Kalau kamu bahagia pertamanya, yes. Hati-hati, belum tentu itu dari Tuhan. Tiba-tiba ada sesosok wajah, ya kan? Yang tiba-tiba, oh ini jodohmu, ya kan? Dan kamu langsung gembira. Wah, gembira, meluapkan kegembiraan sampai lompat-lompat. Anda perlu berdoa sekali lagi. Berikutnya, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Di dalam terjemahan aslinya Yehezkiel dipakai menjadi guardiannya orang Israel. Pelindung. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ya, sebelumnya ayat 15, maaf. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Aviv. Ya. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Yehezkiel dengar perintah Tuhan. Yehezkiel gondok. Yehezkiel hatinya dibajak. Ini proses-proses yang akan kalian alami. Dan disuruh pergi 7 hari. Yehezkiel cuma tertegun alias bahasa Ibraninya melongo. Dan dia nggak lakuin apa-apa di sana. Dia cuma menangis bombay. Berapa banyak ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau meratapi nasibmu yang malang. Tuhan, kenapa nggak orang lain Tuhan? Saya harusnya ke Korea Tuhan. Dengan wajah seperti ini kebanyakan saya harusnya ke Korea Tuhan. Sekaligus bisa operasi plastik di sana. Tuhan, seharusnya kau kirim ke sana Tuhan. Ada kapal yang tenggelam di sana Tuhan. Dan banyak murid-murid SMA di sana. Saya mau jadi pengkhotbah di sana Tuhan. Siapa tahu salah satu jodohnya jodoh saya Tuhan. Kita bisa memilih. Tapi Yehezkiel dia meratap 7 hari. Ketika dipanggil oleh Tuhan, dia tertegun 7 hari. Dia pergi, kakinya pergi. Tapi dia nggak lakuin apa-apa. Dia cuma tertegun. 7 hari berbicara sempurna. Ini bicara proses kedagingan manusia. Seringkali kamu berkata, panggil aku Tuhan, utus aku ketika hatimu sedang gembira. Ketika kamu diutus, kamu gembira enggak? Karena kadang Tuhan mengutus, bukan dengan apa yang menjadi keinginan hatimu, tetapi yang menjadi hasrat Tuhan. Sekali lagi, ketika Tuhan mengutus engkau, Tuhan tidak akan mengutus apa yang menjadi keinginan hatimu, tetapi menjadi hasratnya Tuhan atas hidupmu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Berikutnya, sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan kau menjadi guardian, penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Tuhan panggil, Tuhan tegaskan berkali-kali pada Yehezkiel. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia. Dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Kalau Yehezkiel disuruh pergi, dan dia dengan rela hati, riang gembira. Mungkin Yehezkiel ala orang Indonesia, bersenjatakan seruling, tiup seluring. Oh seneng banget ceritain penginjilan. Tuhan mungkin tidak akan datang ke berikutnya. Tapi ancaman luar biasa. Kamu baca ini dengan hatinya Tuhan dong, passionnya Tuhan. Jangan baca dengan kelembutan hatimu. Yehezkiel, kalau kamu tidak pergi ya, nanti nyawanya ditanggungin ke orang lain ya. Yehezkiel, oh pinter, Yehezkiel sayang kok ya. Oh, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, ini ada ancaman yang suci. Kalau engkau nggak pergi dan dia binasa, nyawanya akan ditanggungkan padamu.
Kita semua dipanggil punya panggilan Yehezkiel. Sekali lagi, kita punya panggilan Yehezkiel. Saya bisa buktikan panggilan Yehezkiel pada masa sekarang, masa Kristus sudah diangkat dan masa Roh Kudus adalah panggilan general untuk kita semua. Kalau kamu tahu ada orang jahat, siapapun itu, kakakmu, adikmu, gembalamu, dombamu, ibumu, kamu gak memperingatkan mereka, nyawanya, kalau mereka binasa, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas kebinasaan mereka. Sekali lagi, panggilan ada panggilan umum dan ada panggilan khusus. Panggilan Yehezkiel untuk berseru-seru kepada bangsa Indonesia menjadi panggilan umum buat kita semua. Kita harus memperingatkan mereka. Kalau enggak, kita sudah peringatkan, ya sudah selesai. Berikutnya, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan kesalahan yang jahat, ia akan mati dalam kesalahan. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Jikalau seseorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Orang benar berbalik kepada jahat, Tuhan akan kasih batu sandungan dan dia tersandung dan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosa-dosanya dan perbuatan-perbuatannya. Dan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Panggilan umum pertama, pada orang yang gak kenal Tuhan. Amin. Amin. Kamu semua dan saya dipanggil untuk orang jahat yang tidak kenal Tuhan. Yang kedua, orang sudah kenal Tuhan, tetapi kekristenannya menyimpang. Yesus yang diceritakan Yesus entah dari dunia lain. Kekristenan yang menonjolkan diri, kekristenan yang kultus individu, kekristenan yang sesat. Anda harus datang kepada mereka dan berkata kebenaran. Bahwa Tuhan tidak suka dengan semuanya itu. Jikalau tidak, mereka mati kemudian tersandung. Tuhan akan menuntut nyawanya padamu juga. Dan yang parah, amal ibadahnya tidak akan dihitung sama Tuhan lagi. Kalau sepupu kita berkata, semoga amal ibadahnya dihitung sama Tuhan. Enggak. Tuhan tidak akan hitung lagi. Orang benar ya, berbalik dari dosanya, berbalik dari kebenarannya, dia jatuh tersandung. Aku gak akan ingat-ingat lagi kebaikannya. Loh, ini kan zaman kasih karunia. Ntar saya jelasin. Berikutnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup dan memang tidak berbuat dosa. Gembala-gembala KTB, gembala-gembala Rikom, peringatkan domba-dombamu. Domba-domba, peringatkan gembala sidangmu, gembala-gembala yang lain kalau dia salah. Sebab kalau saya orang benar berbalik dari kebenaran saya, terus mati. Kamu gak memperingatkan saya, kita mati bareng yuk. Ada konconya, puji Tuhan. Loh kok gitu? Tetapi kalau saya gak memperingatkan Anda, sementara Anda hidup tidak kudus, pacaran tidak kudus, pulang jam 2 pagi, pulang jam 1 pagi, dan jadi cemooh buat orang lain. Saya yang akan menanggung dosa-dosa Anda. No way! Saya gak mau. Saya mau masuk surga. Saya gak tahu rumahnya sudah jadi atau belum, tapi saya mau masuk surga. Kalau belum jadi, saya akan masuk istana Bapa, kontrak di sana. In the cost di sana. Yang penting, saya mau memperingatkan Anda. Dan Anda bisa memperingatkan orang lain dan saya. Jikalau kita hidup di dalam ketidakbenaran. Berikutnya. Yehezkiel menjadi bisu. Loh kok bisa? Tuhan cek jahate. Kenapa jadi bisu? Kadang Tuhan akan tampar mulut kita. Yehezkiel ini gak taat-taat soro. Makanya baca Alkitab. Dia termenung 7 hari. Mengapa kok dia bisu? Gara-gara dia termenung melongo 7 hari dan tidak melakukan apa-apa.
Berapa banyak engkau sudah dikasih kekuatan sama Tuhan, kekuasaan sama Tuhan, power, authority. Tapi kamu gak ngelakuin apa-apa, kamu cuma broken heart, menangis Bombay. Padahal aku mau ke Korea Tuhan. Kenapa ke Lamongan? Aduh. Jauh banget bedanya Tuhan. Padahal aku disuruh jadi guru di JIS Tuhan, Jakarta International School. Kenapa harus di CMC International School? Beda banget. Besar dan kecil Tuhan. Kenapa kamu kok bawa kami ke tempat pencobaan ini? Wah, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jangan pernah broken heart dengan janji-janji Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah termenung. Tuhan dengan amarah yang suci. Tuhan meremukkan Yehezkiel habis-habisan. Mari kita baca. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, sebab di sana aku akan berbicara dengan engkau. Tuhan suka berbicara sama Yehezkiel di lembah. Baca ayat-ayat sebelumnya, dipanggil juga perginya ke lembah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan bicara sama seseorang itu kadang di gunung, kadang di lembah. Kenapa Tuhan bicara sama Yehezkiel di lembah? Satu, ketika Tuhan ingin meremukkan engkau, menghancurkan kita semua, kesombongan dan ego kita, Tuhan biasanya memakai lembah-lembah kekelaman untuk mengajar dan mendidik kita. Abraham, Musa itu penakut. Dia takut. Dia orang yang chicken. Yehezkiel ini orang pemberani, tetapi pemberontak. Makanya ketemu Tuhannya di lembah. Tapi Musa, dia orang yang kurang berani. Kurang percaya diri kalau diurapi Tuhan. Tuhan suruh dia naik ke atas gunung untuk menjumpai dia. Untuk membuktikan kedahsyatan kuasanya. Teman-teman, jika engkau sekarang mengalami lembah-lembah peperangan, lembah-lembah pergumulan, ini saatnya Tuhan bicara sama kamu. Kadang lebih enak Tuhan bicara ketika manusia di lembah-lembah keterpurukan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Ada amin? Ada amin. Masalah jatuh cinta, putus cinta. Tuhan lebih enak ngomongnya di sana. Saya ketika penginjilan di rumah sakit, terima Yesusnya lebih cepat, lebih cepat. Apalagi kalau jantungnya sudah tit, kita gopoi. Kalau gak terima Yesus nanti masuk neraka loh, dibakar loh, ya terima Yesus. Cepat orang yang sedang mengalami lembah. Coba kamu memperingatin orang-orang yang sedang pesta pora. Wah, dugem, tripping, sik, nak. Yesus, apa Yesus kamu lah? Ya kan? Ketika kamu bicara sama orang kaya nomor 1 di dunia. Yesus Tuhan. Dia di posisi kekayaannya. Dia bilang apa? Gua aja lebih kaya dari lu. Lu mau bicara tentang Yesus. Mimpi kali ya. Tuhan akan membuat orang-orang memasuki lembah-lembah kekelaman. Dan sekalipun itu lembah kekelaman, itu proses Tuhan bicara buat kita semua. Amin. Amin. Kalau Anda sedang mengalami keterpurukan, nilai-nilaimu gak bagus semua. Sejauh mata memandang paling tinggi C. Ya kan? Sebagian besar D sama E. C, D, E. Dan hidupmu begitu hancur rasanya. Ini saatnya kamu menerima kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya Tuhan memakai kamu. Ketika perekonomianmu tidak baik, ketika kamu mengalami lembah-lembah kekelaman, kamu akan belajar bergantung sama Tuhan, percaya sama saya. Tapi ketika kamu belajar mengandalkan hikmatmu sendiri, mati beneran. Tapi saat-saat kamu terpuruk, Tuhan akan bicara sama kamu. Dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita semua. Mari kita baca ayat berikutnya.
Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan. Seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar. Dan aku sujud. Kalau Abraham, kalau Musa di gunung ya. Ini di lembah. Tuhan tidak akan pernah menjumpai kita dengan satu cara. Tuhan punya banyak cara untuk menjumpai kita semua. Amin. Amin. Berikutnya. Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu aku diliputi oleh kekuasaan roh yang sangat. Yang mencengkram tubuhku. Itu terjemahan aslinya. Ayat ini banyak digunakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kerasukan rohnya Yesus. Aku Yesus dari Nazaret. Siapa yang mau terima nubuatan? Gila. Tidak seperti itu ceritanya. Ya, lalu dikatakan di sana, pergilah Purang, kurunglah dirimu dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Sekali lagi, Tuhan marah dengan Yehezkiel. Tuhan berkata, aku udah bilang berapa kali Yehezkiel ya. Masuk ke rumahmu. Tapi kali ini aku akan mengikat kamu. Tali. Tuhan akan mengikat umatnya untuk menerima panggilannya yang suci. Supaya engkau tidak belajar memberontak. Saya bilang ikatan-ikatan itu apa? Ikatan-ikatan itu berbicara kuk yang kita harus terima. Saya punya kuk, kaki saya walaupun sudah ditusuk jarum kecil, jarum besar, sembuh. Tapi kadang juga seperti lumpuh kaki kanan saya. Itu kuk. Itu kuk yang diberikan Tuhan. Saya berkali-kali minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tapi Tuhan berkata itu baik buat kamu. Loh Tuhan kok gitu? Tuhan kan penyembuhku. You are my healer. Kamu bukan Yesus. Tapi Tuhan berkata itu baik. Dalam kelemahan kuasaku jadi sempurna. Teman-teman, Yehezkiel disuruh masuk ke rumah. Dan dia diikat sama Tuhan 7 hari. Ini bicara apa? Kalau kamu dipanggil Tuhan, Tuhan akan meremukkan kedaginganmu. Tuhan akan meremukkan semua kesombonganmu. Tuhan berkata bahwa kamu tidak perlu bertindak apa-apa Yehezkiel. Sebab aku yang bertindak. Teman-teman, kamu punya masalah apa? Ekonomi. Masuk ke kamarmu. Jangan lakukan apa-apa. Kamu dijalimi sama orang, dijahatin sama orang. Masuk ke kamarmu, doa. Jangan lakukan apa-apa. Minta Tuhan ikat kamu dengan ikatan yang suci dan ikatan yang kudus. Kamu sedang jatuh cinta sama orang. Jangan buat keputusan apa-apa dulu. Masuk ke kamar, diikat dulu. Minta Tuhan tunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Soal menikah gampang, kamu bisa menikah dengan sembarang orang kok. Cinta Tuhan setengah cinta, separuh cinta, tidak cinta sama sekali. Bisa bahagia kok? Bisa bahagia. Oh bisa, menurut versi dunia bisa bahagia kok. Tetapi belum tentu itu yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan dibelenggu. Sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat di langit-langitmu. Sehingga engkau menjadi bisu. Dan engkau tidak akan menemplak mereka. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu. Sehingga engkau mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan yang mau. Orang yang mau mendengar biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan baiklah ia membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Amin. Tuhan berkata, hari ini juga Yehezkiel. Kalau ini bukan firmanku, aku akan tutup mulutmu. Tapi kalau ini firmanku, aku akan buka mulutmu. Supaya apa? Yehezkielnya gak keluar.
Ini untuk semua anak Tuhan. Jangan pernah tambah-tambahi janji Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah tambah-tambahi apa yang kamu dapat dari Tuhan. Jangan pernah kamu tambah-tambahi mimpi ke neraka, jadi diangkat ke neraka. Mimpi ke sorga, jadi diangkat ke sorga. Suatu saat Tuhan akan tampar mulut kita. Tuhan tidak perlu dibela dengan kebohongan. Tuhan tidak perlu dimenangkan dengan kebohongan. Tuhan adalah suci, kudus adanya. Jikalau engkau dicurangin orang, minta masuk ke kamarmu, minta tangan Tuhan yang bela engkau. Dan tangan kanannya akan membawa engkau kepada kemenangan. Tetapi hari ini kita belajar panggilan umum Yehezkiel. Yang pertama-tama, kamu dipanggil dengan panggilan umum. Kedua, apa? Saya ambil garis besarnya saja. Kamu dipanggil untuk bangsa Indonesia. Baik yang cinta Tuhan, tapi dia salah sesat. Yang kedua yang gak cinta Tuhan sama sekali. Ketika kamu dipanggil, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Yehezkiel dikatakan apa? Kalajengking gak akan membunuh engkau. Teman-teman, berikutnya apa? Berarti kita diperlengkapi dengan kuasa. Lalu berikutnya apa? Segeralah bertindak. Tuhan perlu proses untuk membaca hati kita. Tuhan akan jumpai kita di lembah-lembah kekelaman kita. Lalu Tuhan akan mengikat kita dan berkata, biarkan ucapanku saja yang ada di bibirmu. Dan jadilah yang menjadi kehendakku. Berapa banyak hari-hari ini kita kesukaran punya masalah. Semua orang di muka bumi ini ada masalah. Baik besar atau kecil. Tapi kalau kita sudah terlatih dengan masalah-masalah kita akan menjadi orang yang kuat. Dulu masalah-masalah saya yaitu cicilan sepeda motor. Tuhan naikkan. Cicilan mobil. Cicilan sepeda motor udah lunas. Dari dulu sepeda motornya dibuat apa? Dibuat nganterin cateringan. Bukan sepeda motor, sepeda ontel. Nyicil. Sepeda ontel aja nyicil. Mobil lunas. Rumah lunas. Tuhan akan naikkan level kita. Sekarang kalau saya nyicil sepeda sih mah gampang. Cicil mobil ya lumayan gampang. Cicil rumah separuh gampang. Tapi ketika Tuhan percaya kita tahap demi tahap, kita sudah cicil rumah selesai, cicil gedung. Setengah mati kelihatannya. Tapi kalau itu suara Tuhan, itu akan jadi. Artinya apa? Tuhan yang akan lakukan buat kita, men. Kalau itu memang jodohmu, sudah doa. Saya percaya, saya berdoa buat anak-anak rohani saya. Tuhan, mereka punya pasangan yang tepat, mereka punya pasangan yang benar di hadapanmu, kerjaan, pelayanan mereka yang sudah punya pasangan Tuhan. Jangan lama-lama Tuhan, meritin mereka Tuhan. Mereka yang belum punya rumah, kasih rumah Tuhan. Mereka yang belum punya rumah, ya udah minimal apartemen lah Tuhan. Tapi kalau mereka tawar-tawar jangan pernah nikahkan mereka sama sekali lah Tuhan, gitu ya, seperti itu. Karena kebangetan sudah dikasih A, B, C, gak mau semua gitu ya. Mintanya meres Tuhan. Aku gak akan nikah sebelum kamu berikan aku rumah. Ngancem Tuhan gitu ya, seperti itu. Tapi saya berdoa buat Anda semua. Tapi Tuhan berkata, kalau mereka anak-anakku dan mereka anak-anak kesayanganku, aku yang akan memegang tangan mereka. Aku yang akan mempersatukan mereka di altar. Aku yang akan memberkati keturunan mereka. Kalau aku ada anak-anakku yang akan punya panggilan khusus, singleness, aku akan pegang tangan mereka. Akan kutunjukkan jalan-jalan yang terbaik buat mereka. Tuhan tuh ajaib loh. Luar biasa. Jangan takut. Percaya saja. Jangan pernah bertindak, sebab Tuhan yang akan melakukannya padamu. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan memanggil kita. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan Yesus tuh baik. Ayo katakan.
yang bekerja, yang jalannya mundur, jalannya pusing, gak bisa diberkati Tuhan. Apapun pekerjaanmu, multi level marketing, pekerja kasar, angkat beras di pelabuhan, apapun pekerjaanmu, bilang sama Tuhan, tangan Tuhan yang akan tolong saya. Tangan Tuhan yang akan menuntun saya ke kemenangan demi kemenangan. Dan Yehezkiel luar biasa. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita. Jikalau hari-hari ini engkau mengalami masa-masa yang sangat sukar. Untuk usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, ayah ibumu. Tuhan berdaulat penuh. Mungkin kau mengalami masalah dengan jodoh. Tuhan berdaulat penuh, men. Tidak usah khawatir. Tuhan izinkan engkau di lembah-lembah. Karena dia ingin memperlengkapi engkau. Dia ingin menunjukkan jalan-jalan yang indah buat engkau. Berapa banyak yang merasa dirimu ditinggalkan Tuhan. Dia gak pernah tinggalin kita. Tuhan tidak pernah tertidur loh buat kita. Tangannya selalu memegang kita. Dia itu Bapa kita. Saya tidak habis pikir dengan Tuhan. Kenapa dia begitu menyayangi saya. Saya berkali-kali ingin mundur. Saya berkali-kali ingin putus asa. Tapi Tuhan berkata, aku Bapamu, aku yang akan tuntun engkau. Aku yang akan bawamu kepada negeri perjanjian. Kita semua akan dibawa Tuhan ke negeri perjanjian kita. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut, aku yang akan membimbingmu. Percaya padaku. Bukan dengan hikmatmu, tetapi dengan hikmatku. Hari ini kita semua akan dibawa Tuhan ke negeri perjanjian. Kamu akan punya panggilan umum semua. Kamu akan memenangkan jiwa. Yes, itu panggilan umum kita. Memenangkan jiwa setiap hari. Memperingatkan orang-orang yang bertobat tapi mereka hidup di dalam kesesatan. Hari ini saya berdoa bersama-sama. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan, aku mau menerima panggilanmu. Mari kita bangkit bersama-sama, angkat kedua tanganmu. Jesus, kami percaya Tuhan. Engkau akan